Diperlihatkan kondisi bumi setelah 3 tahun virus zombie yang menyebar di seluruh dunia, di mana banyak sekali manusia sudah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Vaksin belum ditemukan sampai saat itu. Di daerah yang bernama Portsmouth yang dijadikan laboratorium pengawasan penularan infeksi virus zombie. Di sana sudah terkepung dan diserang oleh ribuan zombie. Terlihat 2 anggota militer yang bernama Hammond dan Valdez diperintahkan menyelamatkan seorang dokter yang sedang melakukan uji coba vaksin di tempat itu. Mereka membagi tugas masing-masing. Hammond mencari si dokter, sedangkan Valdez berusaha menahan para zombie yang masuk. Terlihat di laboratorium, dokter menyuntikkan vaksin kepada beberapa pasien namun gagal dan merubah mereka menjadi zombie. Untungnya Hammond datang dan membunuh mereka. Ketika vaksin terakhir disuntikan kepada orang ketiga yang bernama Murphy, tiba-tiba Valdez yang sudah menjadi zombie menyerang laboratorium dan diikuti banyak sekali zombie yang lain. Hammond bergegas membawa dokter untuk menuju helikopter yang menjemput mereka. Namun Hammond memutuskan kembali ke laboratorium untuk menjemput Murphy yang diserang zombie. Beralih ke tempat camp operator Northern Light, di mana seorang bernama Citizen Z terus menghubungi Hammond membuatnya tertinggal oleh pesawat yang akan meninggalkan camp. Tak disangka pesawat itu meledak dan tidak diketahui apa penyebabnya. 1 tahun kemudian, Hammond yang tertinggal helikopter datang ke Camp Lusky di bagian utara New York menggunakan perahu kecil, dan di sana terlihat Murphy yang masih tetap menjadi manusia meski tergigit oleh zombie. Rencananya Hammond akan membawa Murphy ke California untuk pengembangan vaksin. Keesokannya mereka bertemu dengan Garnet dan Warren. Hammond meminta keduanya untuk mengantarkan Murphy ke suatu tempat bertemu dengan tim yang akan membawa mereka ke California. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka akan berangkat menuju ke tempat itu. Di tempat lain, ada beberapa anggota Camp Lusky bernama Doc, Carver, dan Thompson sedang membeli senjata untuk menghadapi zombie yang berkeliaran. Mereka memilih berbagai senjata yang nyaman untuk membunuh para zombie nantinya. May 13th, 3 AZ. Sementara itu, 2 anggota Camp Lusky yang sedang berpatroli melihat ribuan zombie yang mengapung di sungai, membuat mereka penasaran dan mencoba mendekati zombie itu. Dan tiba-tiba para zombie terbangun dan mengejar mereka berdua. Di sisi lain, tim Hammond sedang istirahat dan menghubungi Camp Lusky dan menanyakan kondisi, namun tidak ada jawaban dari sana. Garnet dan Warren berencana kembali untuk mengecek keadaan, namun Hammond tidak setuju dan menyuruh mereka tetap melanjutkan perjalanan. Karena merasa terus berdebat, Hammond menyuruh Murphy membuka baju. Get out of the car. Di mana mereka harus segera membawa Murphy ke laboratorium California untuk mengembangkan vaksin dan menyelamatkan umat manusia. Tiba-tiba, Doc menghubungi Garnet dan mengabarkan bahwa Camp Lusky telah hancur dan diserang oleh ratusan zombie, dan tersisa mereka bertiga. Setelah menghubungi Garnet, mereka bergegas mengecek kondisi Camp Lusky. Di tengah perjalanan, Doc dan kawan-kawan melihat bus dari camp tersebut yang lewat, dan ternyata ada zombie di dalam bus itu, membuat bus oleng dan menabrak pohon. Setelahnya, semua orang yang sudah berubah menjadi zombie menyerang Doc dan kawan-kawan. Mereka pun berlari sekuat tenaga, menghindari para zombie yang ganas itu. Untungnya Garnet datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari sana. Alhamdulillah mereka selamat dari para zombie yang mengerikan. Mereka pun selanjutnya menuju tempat pertemuan. Sesampainya di sana, mereka tidak mendapati sama sekali manusia yang masih hidup dan hanya ada beberapa zombie yang mati di tempat itu. Di sana benar-benar kacau dan berantakan. Namun di sana Warren dan Garnet menemukan bayi yang masih hidup di dalam mobil. Sedangkan yang lain menyelamatkan perempuan yang dikepung oleh zombie. Nama perempuan itu adalah Cassandra.
Selanjutnya mereka berkumpul dan berdiskusi langkah selanjutnya. Hammond menyuruh mereka untuk mencari makanan dan senjata dalam 5 menit. Di saat mencari persediaan, Doc diserang oleh zombie. Saat Doc mulai kewalahan, ada orang asing yang membantunya dengan menembak zombie itu dari kejauhan. Di sisi lain, Garnet dan Warren terkejut. Ternyata bayi yang mereka selamatkan telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie dan menjadi bocil kematian. Mereka mengurung bocil itu di sana sampai tim kembali ke tempat itu. Saat semuanya datang, Warren memberitahu bahwa bayinya sudah menjadi bocil kematian. Herman yang tidak percaya mencoba mengeceknya. Benar saja bayi itu benar-benar beringas dan cepat. Come to Papa. Tiba-tiba Hammond diserang oleh satu zombie yang masih hidup dan bocil kematian juga datang menyerangnya. Anggota lain melihat Hammond sedang dimakan rame-rame, akhirnya mereka memutuskan membunuh para zombie dan Hammond. Setelah Hammond tewas, mereka akan tetap melanjutkan perjalanan membawa Murphy ke California. Hello? I didn't copy that Delta X-ray. Did you say that? Harbor. Okay. This is Sergeant Garnett of the National... Garnett! It's dead. Di saat itu mereka bertemu orang yang menyelamatkan Doc yang sedang berjalan kaki. Orang tersebut bernama Tenki dan akhirnya ikut dengan mereka. Di tempat lain, Citizen Z sedang menghubungi laboratorium di California, di mana ia terkejut karena lab itu diserang banyak sekali zombie. Dia mencoba menghubungi dokter yang ada di lab itu. Dokter tidak bisa keluar karena terblokir oleh pagar yang bertegangan tinggi. Citizen berusaha mengakses jaringan listrik yang berada di laboratorium agar pagar dapat dilewati oleh dokter. Namun rencana itu memiliki resiko di mana data vaksin bisa saja hilang. Dokter yang sudah pasrah tidak memikirkan hal itu dan menyuruh Citizen untuk membebaskannya dari sana. Citizen berhasil membukakan jalan untuk sang dokter. Overload, but I'm showing your mainframe and all of it. Sir, it's been blocked by a high voltage fence. Mount Wilson, this is Dr. Hastings at Mount Wilson. Mount Wilson, come on, Mount Wilson, hang in there. Di jembatan, Garnet dan kawan-kawan sedang melintas menggunakan kendaraan yang mereka dapatkan. Mereka melintasi para zombie yang menghadang di jalan. Setelah itu, truk berhenti karena kehabisan bahan bakar, sehingga mereka akan berpindah ke mobil Doc. Namun mobil yang ditumpangi Doc mogok dan berasap. Saat mereka mengeceknya, ternyata banyak sekali zombie yang ada di bawah mobil itu. Mereka pun mengatasi hal itu, namun tiba-tiba 2 orang asing datang dan hanya memperhatikan Warren dan kawan-kawan. Kembali ke camp yang dihuni Citizen, di mana ia sudah pasrah dan terlihat stres karena kehilangan kontak dengan teman-temannya. Way at all. You've got shortwave, longwave. Does anybody copy? Tiba-tiba seorang datang menggunakan kereta luncur anjing. Saat dia mengeceknya, ternyata orang itu zombie yang sudah membeku dan di sana ada seekor anjing yang masih hidup. Ia bergegas masuk membawanya, namun tiba-tiba satu ekor anjing yang sudah menjadi zombie datang di hadapannya dan mengejar anjing yang masih hidup. Citizen berusaha menyelamatkan dirinya. Anjing zombie berhasil menggigit anjing hidup. Citizen yang geram lalu membunuh anjing zombie itu. Oh, hey. Dan tak disangka anjing yang digigit tadi masih selamat. We did, pup. Me and you, we did it. It's actually one of the best first dates I've ever had. Boy. Beralih ke tim Garnet, mereka telah sampai di sebuah mall yang sudah sangat berantakan. Di sana mereka mencoba mencari bahan bakar untuk kendaraan yang mereka tumpangi, namun tak ada. Lalu datang seorang berandalan bernama Travis, muncul dari bangkai mobil dan memberitahu lokasi di mana banyak sekali bahan bakar. Mereka yang penasaran akhirnya berangkat menuju ke sana. Besides, nobody consulted me. We're not really. Who knows?
Sesampainya di sana, banyak sekali zombie yang berkeliaran. Namun zombie itu hanya tertarik ke suara tangki yang keras. Para zombie beriringan menuju ke atas tempat tangki minyak. Mereka lalu membagi tugas untuk mengusir zombie dan mengambil bahan bakar yang ada di sana. Dead hit within earshot. So we can get to the gas. Sorry, I left. To the top of the other side and see if you can kill that noise. Thompson dan Carver bertugas mematikan suara tangki. Cassandra dan Travis mengalihkan perhatian dengan menyalakan musik di tempat yang lain agar para zombie pergi dari tangki minyak. Sedangkan Garnet dan Warren menyiapkan truk tangki yang ada di sana. Okay. Awalnya misi berjalan lancar di mana Thompson dan Carver berhasil menghentikan Cattrall dan melihat banyak sekali zombie yang berada di tangki minyak. Setelah itu mereka bergabung bersama Garnet dan Warren untuk mengisi bahan bakar ke truk tangki. Di sisi lain, Cassandra menyalakan musik untuk mengalihkan perhatian para zombie. Namun ada permasalahan terhadap Cassandra dan Travis, di mana mereka sudah saling mengenal dan Travis kesal dengan Cassandra. Namun sayangnya masalah mereka belum dijelaskan di episode ini. Travis memaksa Cassandra untuk kembali pulang, namun Cassandra menolaknya dan menendang Travis hingga jatuh ke bawah dan dimakan zombie. Go home, sunshine. Do it. Kembali ke tim Garnet dan Warren, di mana saat mereka mengisi bahan bakar, tiba-tiba salah satu pipa terbuka mengakibatkan banyak sekali zombie yang keluar dari tangki minyak, membuat mereka harus lebih cepat melakukan tugasnya. Sedangkan Murphy dan Doc yang ada di mobil ternyata telah dikepung dan diserang beberapa zombie. Doc tidak tinggal diam dan mencoba menyerang para zombie itu. Saat Doc kewalahan, Tenki membantunya dari atas gedung. Shoot up already. Come on, friend. Come. Sedangkan Murphy yang panik langsung tancap gas dan meninggalkan Doc begitu saja. Akibat zombie yang menghalangi pandangannya, Murphy tak sengaja menabrak tiang dekat dengan truk tangki yang sedang diisi bahan bakar. Hal itu membuat para zombie menyerang mobil Murphy, dan masalahnya mobil itu mengeluarkan asap dan api. Garnet yang melihatnya lalu menyuruh teman-temannya menjauhi truk tangki, sedangkan Garnet mencoba menyelamatkan beban tim yaitu Murphy. Setelah mereka jauh dari sana, api yang keluar tadi sudah mengenai truk tangki dan membuat ledakan besar, membakar semua zombie yang ada di tempat itu. Ledakan itu terdeteksi oleh Citizen dan ia mencoba menghubungi Garnet dan tim melalui telepon umum di dekat sana. Setelah Garnet menerima teleponnya, Citizen menjelaskan bahwa mereka harus membawa Murphy ke California. Mereka mau tidak mau harus ke sana untuk menyelamatkan dunia. Citizen menyuruh mereka untuk segera pergi karena banyak sekali zombie yang datang ke tempat itu. Mereka pun bergegas pergi dari sana menuju ke arah barat sampai menemukan laut. Perjalanan mereka pun baru dimulai. Wait, here comes. Kembali ke masa lalu Cassandra, di mana ia mengajak seorang pria untuk bercocok tanam bersama. Namun saat pria itu lengah, Cassandra mencoba menyetrum pria itu. Mendadak pria tersebut sadar dan menyerang balik Cassandra. Tobias datang dan menolong Cassandra dari pria itu. Ternyata Tobias adalah orang yang ada di balik semua ini. Di sisi lain, kembali lagi kepada tim Garnet yang sudah berada di kota Philadelphia, di mana kota itu sudah hancur dipenuhi oleh banyak sekali zombie. Mereka menemukan sebuah mobil yang terdapat lonceng yang besar. Setelah mengecek mobil itu, mereka akhirnya memutuskan untuk membawanya. Di perjalanan mereka melihat ada mobil oleng akibat ulah beberapa zombie yang menutupi kaca mobil itu. Membuat Warren rem mendadak dan lonceng terpental menimbulkan keributan. California law doesn't mean I can't kick your ass between here and there.
Hey, take it easy there. That's the last of your warning. Di tempat lain di kota yang sama, Tobias dan beberapa anggotanya sedang makan daging bakar yang sudah disiapkan. Mereka adalah orang-orang asing yang Tobias kumpulkan untuk dijadikan anak buahnya, dan dulu Cassandra tinggal di tempat itu. Lalu tiba-tiba anak buah Tobias datang memberikan kabar bahwa Cassandra ada di kota itu. Mereka berencana untuk membawa pulang kembali Cassandra. Kembali ke tim Garnet yang membagi tugas untuk mencari persediaan dan alat untuk menghubungi Citizen Z. Mereka pun mulai mencari masing-masing. Terlihat Doc dan Tanky menemukan sebuah antena. Doc dan Tanky berusaha melepasnya. Cassandra yang sendirian melihat anak buah Tobias. Ia pun langsung dikejar oleh mereka. Sesampainya di salah satu gang, di sana banyak sekali zombie dan langsung menyerang anak buah Tobias. Hal ini dimanfaatkan Cassandra untuk kabur dari tempat itu. Sedangkan Carver dan Thompson menemukan sebuah mobil polisi. Setelah mereka menghabisi zombie polisi yang ada di dalam mobil, Carver masuk dan menunggu di mobil sambil meletakkan kameranya. Sedangkan Thompson pergi sejenak untuk membunuh beberapa zombie yang lain. Dengan menggunakan radio di mobil polisi, Citizen Z dapat menghubungi Carver. Namun tiba-tiba seorang pria anak buah Tobias menculiknya. Beberapa saat kemudian Thompson datang dan terkejut melihat Carver yang sudah hilang. Citizen Z mengabarkan bahwa ada pria yang menculik Carver sebelumnya. Thompson lalu mengambil kamera Carver dan pergi dari sana. Terlihat Carver sudah berada bersama kelompok Tobias. Di sana Tobias menyambut hangat Carver, namun Carver masih enggan menerima mereka dengan baik. Tobias lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Carver pergi dari sana. Beralih ke tim Garnet, saat Cassandra kembali, Thompson langsung memarahinya dan menuduh Cassandra telah berbohong akan sesuatu, karena temannya Travis waktu itu adalah orang yang menculik Carver. Dan itu terekam dalam video tersebut, dan Cassandra orang terakhir bersama dengan Travis sebelum dia meninggal di dekat tangki minyak. I didn't know that guy, and I don't know them either. You were gonna start telling me the truth, right? I can't go back. Back where? You know about these guys right now. Or I'll shoot you. Awalnya Cassandra mengelak, namun akhirnya ia memberitahu kejamnya Tobias dan anak buahnya. Lalu ia memberitahu tempat Tobias berada. Kembali ke tempat Tobias, terlihat Carver yang didandani oleh anak buah Tobias. Carver hanya pasrah dan mencoba mengamati sekitar. Ia memasuki sebuah ruangan yang sangat aneh. Saat berada di dalam, ia terkejut melihat banyak sekali alat psikopat yang ada di sana. Ia pun dikagetkan dengan banyaknya manusia yang masih hidup dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mulut mereka terjahit dan beberapa anggota tubuhnya terpotong. Carver yang shock berlari keluar dan Tobias melihatnya. Akhirnya terungkap bahwa Tobias dan anak buahnya adalah kanibal. Mereka berusaha bertahan hidup dengan memakan daging manusia yang dibakar. Orang-orang itu adalah persediaan makanan Tobias. Mereka harus tetap hidup dan dagingnya tetap segar untuk dimakan. Tobias memaksa Carver untuk memakan daging manusia, namun Carver menolaknya. Beberapa saat kemudian, Garnet mendatangi Tobias dan memintanya untuk mengembalikan Carver. Anak Tobias tidak mengakui bahwa mereka menculik Carver. Saat Garnet mengancam mereka, mereka hanya menertawai Garnet. Garnet yang kesal memberikan kode dan membuat salah satu anak buah Tobias tewas seketika. Tak lama Tobias datang menyandera Carver, di mana Tobias meminta pertukaran antara Carver dan Cassandra. Tentu saja Garnet menolaknya. Tobias yang kesal menyuruh anak buahnya untuk menembak mesin kaliber yang hampir mengenai tim Garnet. Cassandra tidak mau ada orang yang mati demi dirinya. Ia akhirnya setuju dengan pertukaran tersebut. Carver yang tahu busuknya Tobias, ia tidak rela bila Cassandra kembali kepada mereka. Namun dengan terpaksa mereka harus melakukan hal itu. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan kembali, Carver tidak mau, dan dia ingin kembali menyelamatkan Cassandra. Awalnya Thompson tidak setuju dengan rencana itu karena Cassandra sudah berbohong dengan mereka. Namun Warren setuju untuk menyelamatkan Cassandra. Akhirnya mau tidak mau mereka semua akan menyelamatkan Cassandra. Carver kembali menghubungi Citizen melalui radio dari mobil polisi tadi. Dia meminta Citizen Z untuk menyetel lagu di frekuensi yang dimintanya. Citizen bergegas melakukan hal itu. Misi pun dimulai.
Musik yang diminta Carver diputar dengan kencang menggunakan pengeras suara yang dipasang di mobil. Sehingga banyak sekali zombie yang mengikuti suara itu. Crank it up! Killed, right? At least we're going out with some style. Sedangkan Doc yang belum pernah terlihat oleh Tobias berpura-pura menyewa Cassandra untuk bermantap-mantapan. That's what I'm talking about. Saat Cassandra masuk, Doc menjelaskan strategi mereka kepada Cassandra. Mereka pun berpura-pura sedang mantap-mantapan untuk mengelabui Tobias. Tidak lama kemudian, Tobias mendengar suara musik. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan mesin kaliber dan berjaga-jaga. Tobias yang curiga langsung masuk ke dalam mobil. Doc dengan cepat menembak anak buah Tobias. Tobias segera menyerang Doc. Doc yang kewalahan lalu dibantu Cassandra. Ia menyetrum Tobias dan membuatnya pingsan sementara. Di sisi lain, mobil yang menggiring zombie menabrak pagar dan membuat para zombie masuk dengan leluasa. Saat anak buah Tobias menembaki para zombie menggunakan kaliber, Tanky menembaknya dari jarak jauh. Saat keadaan mulai kacau, Doc dan Cassandra menaiki mobil dan pergi dari sana. Sedangkan Tobias yang baru sadar kaget melihat banyak sekali zombie yang datang ke tempat itu. Tobias lalu berlari dan bersembunyi, namun para zombie tetap mengejarnya. Tobias memasuki sebuah ruangan di mana tempat para korban. Tobias tidak bisa kabur karena para korban, para sandera yang ia siksa sebelumnya, balas dendam dengan menahan Tobias agar dimakan oleh zombie. Tim Garnet akhirnya bisa berkumpul kembali dan melanjutkan perjalanan. Terlihat tim Garnet yang sedang beristirahat dan mengganti bahan bakar. Nampak Tanky yang menceritakan masa lalunya saat membunuh ayahnya yang mau berubah menjadi zombie. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba terlihat ada mobil yang mengikuti dari belakang, dan mereka terus melanjutkan mobilnya dengan cepat. Mendadak ada sekelompok zombie yang menghalangi jalan, membuat mereka berhenti dan mengeceknya. Ternyata para zombie itu dirantai kakinya, membuat para zombie tak bisa kemana-mana. Lalu 3 zombie di depan menodongkan senjata ke arah tim Garnet. Ternyata mereka adalah manusia yang menyamar menyerupai zombie, dan mobil yang tadi mengikuti adalah kelompok berandalan tersebut. Mereka meminta tim Garnet untuk menyerahkan mobilnya. Mereka pun berdebat, namun Garnet memilih untuk menyerahkan mobil itu agar menghindari korban yang berjatuhan. Akhirnya para berandalan itu pergi membawa mobil tim Garnet. Listen to your friend there, and leave the junker. Not gonna get very far. Murphy. Kembali ke Citizen Z, di mana dia membuat laporan tentang apa yang telah terjadi selama ini. Ia pun memutar suara Carver saat menghubunginya waktu itu. Citizen Z yang penasaran dengan Carver, ia pun membuka sosial media milik Carver. Terlihat Citizen Z yang mulai menyukai Carver. Kembali ke tim Garnet yang menaiki mobil kecil milik berandalan. Terlihat para berandalan sedang berdebat dengan satu keluarga lain. Tim Garnet mengira bahwa berandalan itu akan merampok keluarga itu. Tim Garnet pun berusaha membantu keluarga tersebut. Tim Garnet menyuruh berandalan menurunkan senjatanya. Dengan cepat keluarga kecil itu menembaki para berandalan hingga tewas. Lalu keluarga kecil itu menodongkan senjatanya ke tim Garnet dan menyuruh tim Garnet untuk menurunkan senjatanya. Ternyata keluarga itu telah merampok para berandalan dan tim Garnet salah mengira. Keluarga kecil itu pun pergi dengan membawa mobil Garnet. Tim Garnet hanya pasrah dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan menggunakan mobil para berandalan. Di tengah jalan, tim Garnet kaget karena melihat keluarga kecil tadi sudah diserang oleh zombie. Akhirnya tim Garnet mendapatkan mobilnya kembali. Selanjutnya mereka menghubungi Citizen dengan menggunakan kamera pengawas. Akhirnya Citizen Z bisa melihat wajah para tim Garnet dan bisa melihat Carver. Garnet meminta Citizen untuk mencarikan alat transportasi yang bisa terbang agar memudahkan timnya untuk menghindari para zombie. Citizen kemudian memeriksa markas pangkalan militer terdekat.
ia melihat ada satu helikopter berada di sana. Tempat itu berada di Virginia. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya di tempat itu, banyak sekali militer dan para dokter yang sudah berubah menjadi zombie. Lalu muncul seorang militer yang melarang tim Garnet masuk. Namun tim Garnet menjelaskan bahwa ada misi khusus untuk mereka. Militer itu pun mengajak pertukaran. Ia meminta pil penghilang rasa sakit. Setelah itu ia meminta izin masuk kepada jenderal yang ada di dalam. Namun hanya Doc yang boleh masuk ke dalam, karena ia mengira Doc adalah seorang dokter. Sesampainya di dalam, Doc bertemu dengan jenderal. Jenderal lalu menunjukkan lukanya kepada Doc. Namun Doc tidak bisa berbuat apa-apa, karena luka jenderal adalah bekas gigitan zombie. Jenderal pun marah dan memukul Doc dan membuangnya ke corong udara. Untungnya Doc tersangkut kabel yang ada di sana. Namun dia harus berjuang melawan zombie yang juga tersangkut di kabel itu. Doc berteriak dengan kencang, sehingga suaranya terdengar oleh tim Garnet yang ada di luar. No, you don't. Let us up now. Nobody goes upstairs. Tim Garnet lalu menjadikan militer penjaga sebagai sandera dan masuk menemui jenderal. Sedangkan Tenki bertugas membunuh zombie yang mendekat. Terlihat di dalam lift, Murphy sangat panik karena dia fobia dengan ketinggian. Mereka tidak sadar bahwa jenderal memantau mereka dari ruang kontrol. Mendadak lift terhenti di dekat ruangan yang penuh dengan zombie. Saat lift terbuka, para zombie pun menyerang. Karena dengan cepat mendorong Sandra sehingga mereka selamat. Namun Murphy yang panik keluar dari lift. Saat mereka sampai di atas, Garnet dan Warren mencari Murphy, sedangkan yang lain tetap dalam lift untuk menemui jenderal. Mendadak zombie menyerang mereka. Dengan sigap, Thompson membunuh zombie-zombie itu. Di sisi lain, Garnet dan Warren kehabisan peluru karena terus menembaki zombie. Sedangkan Doc dapat membunuh zombie dengan menggunakan besi yang ia temukan. Ia lalu memukulkan besi itu hingga terdengar oleh Murphy. Murphy pun kembali mengabari tim. Mendadak zombie besar datang menyerang tim Garnet. Terjadilah baku hantam. Tanpa sengaja, Garnet menarik pin granat yang ada di badan zombie itu. Carver dengan cepat mendorong zombie dan masuk ke dalam corong udara, di mana Doc berada di bawahnya. Murphy pun memberitahu hal itu, bahwa Doc berada di dalam corong tersebut. Tanpa mengeceknya, mereka meninggalkan Doc begitu saja, dan mereka mengira bahwa Doc sudah mati. Mereka lalu menemui jenderal untuk meminta helikopter. Jenderal yang sudah pasrah akhirnya membawa mereka ke atas. Tapi mereka harus kecewa karena ternyata helikopter itu sudah rusak. Saat mereka mulai berdebat, tiba-tiba ada zombie yang menyerang jenderal dan membuatnya jatuh bersama dengan zombie itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Tiba-tiba Doc keluar dengan berlumuran darah. Saat Doc ingin ditembak, dia lalu berteriak dan mengatakan dia masih hidup. Mereka pun akhirnya melanjutkan petualangan.